Ada sebuah kisah diceritakan dalam kisah itu kakak beradik duduk di depan hakim pengadilan untuk suatu perkara. Biasa lion tamu tato mau dulu di pengadilan, kira-kira perkara apa yang diadukan sampai ke pengadilan? Kebanyakan masalah harta. Wanu tamu tato kakak beradik ini sampai bermasalah ke pengadilan. Paling yang jadi perkara itu adalah masalah harta warisan. Tapi ternyata ini lain. Tamu tata boti yang kakak dan yang adik, perkara ini lo delo di pengadilan hanya karena persoalan kedua kakak adik ini berebut untuk mau merawat ibunya yang sudah uzur. Jadi kita temu tata boti lo pala kalawa lo delo de mola pengadilan bo karena mohehua merawat oleh mamalingoli. Kita boleh bayangkan ini perkara luar biasa. Kakak beradik berperkara sampai ke pengadilan hanya untuk berebut mau merawat ibunya yang sudah uzur. Kira-kira Orlando bomo tulu deh uti mohehua, karena mereka memahami bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Karena tidak ada yang mau mengalah, siapa yang lebih berhak untuk merawat ibu mereka yang sudah tua ini, sudah uzur. Akhirnya lo dulu ada pengadilan. Mereka ingin agar hakim pengadilan agama memutuskan siapa sebenarnya yang berhak untuk merawat. Pada sidang yang terakhir, sebelum hakim memutuskan perkara ini, hakim meminta kedua saudara ini agar menghadirkan ibunya sebelum hakim memutuskan siapa yang mestinya berhak untuk merawat ajus ini, ibu ini. Dihadirkanlah ibu mereka yang sudah uzur. Mereka bergantian memangku ibunya sampai ke depan hakim pengadilan. Setelah tiba di depan hakim, ajus ini, ibu ini didudukkan di tengah, kemudian anak yang kakak ada di sebelah kanan dan anak yang adik ada di kiri. Lalu kata hakim begini, sebelum saya memutuskan dan mengetuk palu siapa yang berhak untuk merawat ibu ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada ajus, pada ibu. Pertanyaan hakim cuma satu. Hakim bertanya, ya ajus, wahai ibu, siapa yang paling ibu cintai dari kedua anak ini? Atas pertanyaan hakim tersebut, apa jawaban ibu? Ajus ini dengan pandangan mata yang sayu, dengan kondisi fisik yang sudah lemah karena memang sudah uzur, ibu ini menengok ke kanan. Kemudian dia memegang pundak kiri dari anak yang paling kakak. Dia tatap wajah anaknya. Kemudian setelah itu dia menghadap ke hakim sambil memegang pundak kiri anaknya. Ibu ini mengatakan, hadza qurratu aini. Ini adalah anak belahan jiwa saya.
Sesaat setelah itu dia tengok ke kiri, kemudian dia meletakkan tangan kirinya di bahu kanan anak yang kedua, yang adik. Dia pandang anaknya, kemudian dia memalingkan pandangannya kepada hakim. Lalu ibu ini mengatakan, wa hadza qurratu aini aidan. Ini juga anak saya, belahan jiwa saya. Dari jawaban itu hakim mengambil putusan bahwa ternyata ibu ini tidak membedakan kasih sayang dan cintanya kepada keduanya. Tetapi karena ini perkara sudah sampai ke pengadilan, maka hakim tetap berhak untuk menentukan dan memutuskan siapa pemenang perkara ini. Pada akhirnya putusan itu hakim memutuskan yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh ibu yang sudah tua ini adalah anaknya yang adik. Anaknya yang adik. Betapa sedihnya sang kakak ketika perkara ini dimenangkan oleh sang adik. Seolah baginya surga yang sudah ada di depan matanya. Untuk bisa merawat ibunya yang sudah tua, dia boleh mendapatkan ada pintu surga yang disiapkan Allah untuknya, diambil alih oleh adiknya. Dan pertimbangan hakim memutuskan perkara ini dimenangkan oleh sang adik. Ternyata sang adik lebih memiliki finansial, ekonomi agak lebih dibanding sang kakak. Maka betapa bahagianya sang adik ketika hakim memutuskan bahwa dialah yang paling berhak untuk merawat ibunya. Bapak Ibu, kisah singkat ini yang kita soroti di sini adalah bagaimana keberhasilan orang tua, bagaimana keberhasilan ibu merawat dan mendidik anak-anaknya sampai punya sikap seperti itu. Tinjauannya di situ. Seperti apa keberhasilan orang tua mendidik dan merawat anak-anaknya sampai punya sikap modelnya seperti itu. Berperkara hanya karena memperebutkan untuk merawat ibu. Kedua-duanya mereka ingin mendapatkan surga dari merawat ibu yang sudah tua. Bapak Ibu sekalian, coba sedikit mari kita mereview kehidupan kita masih kanak-kanak. Dan itu yang berlaku di orang tua kita. Coba kita kenang ketika kita mulai bisa bicara, mulai mampu mengungkapkan kata-kata walaupun belum jelas, tidak jelas. Tetapi betapa senangnya ibu kita, betapa senangnya orang tua kita mendengar dan memperhatikan apa yang kita ucapkan, walaupun itu tidak jelas. Dan betapa bahagianya orang tua ketika kita mulai berbicara, sementara yang kita ucapkan tidak jelas. Sekarang, ketika itu akan terbalik, pada saat ibu kita sudah uzur, bapak kita sudah uzur, bisa lali ngolo di dompet tata lando. Bersediakah kita untuk menyiapkan waktu lalu mau mendengar cerita orang tua itu? Dan itu yang diberlakukan oleh orang tua kita kepada kita ketika kita baru belajar bicara. Mau tata lama ol mau polento, de mama di dupo bisala di dompet tata butuh bisala di mama. Padahal menurut perasaan orang tua kita yang dia ucapkan itu sudah seperti itu, sudah benar. Cuma kita dengar sudah tidak jelas. Yang diminta dari kita adalah memberikan perhatian seolah kita paham apa yang disampaikan, sebagaimana mereka seolah paham ketika kita mulai belajar bicara. Oh tata lama matolanto bisa latih mama, jatano bisa latih mama, timam nati. Yang kedua, ketika kita tidur, coba ingat model orang-orang tua dulu. Wallahualam kalau sekarang. Ketika kita masih tidur, bala-bala itu todule dehubele, sambola bo malu amo kukuyu,
Malu amo kokod aku tuh tilo jandela. Buah hula mengodlaan. Orang tua mau usir itu ayam. Menjaga jangan sampai kita terbangun dari tidur. Kalau ada anak-anak lain yang bermain di sekitar kita, wanela lima demi menjaga posisi kita sedang tidur. Nah sekarang persoalannya, ketika itu terjadi pada orang tua kita yang sudah uzur, di mama atau babala atau di papa atau tutulu, bersediakah kita untuk mengamankan lingkungan tempat di mana orang tua kita tidur atau TV kita matikan demi untuk membalas jasa seperti apa mereka terhadap kita di saat kita masih kecil? Apa yang terjadi di zaman sekarang? Justru kita akan mengatakan, mama dia put balatate, hepo itu helotak keite, mampu laput di balato atau di balak. Mama toton walingan mama lato hual atau di balak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana ti nenek no? Ada di kamar. Di mana ti kamar li nenek? Ada di dapur atau di balak ada. Wah kamar tamu di rumah lima soli nenek. Padahal belem itu belem nenek. Belem di baham. Ya mampu tiba lata itu bapak, mampu tiba lata tamu tiap kamar tamu. Mau lama melatih balak. Tapi orang tua kita tidak keberatan untuk itu. Dulu, ketika kita mulai belajar berjalan, kita pakai tangga A. Mungkin oleh tangga lo rasanya itu seterang nih. Pohon tua lo mau lah tangga A, model A. Kemudian kita pegang di situ, lalu kita belajar berjalan. Betapa bahagianya orang tua, apalagi ibu. Betapa bahagianya ibu kita ketika kita mulai berani melangkah, berjalan melangkah, belajar. Sampai pada akhirnya begitu dilepas kita lari. Betapa bahagianya orang tua kita melihat kita sudah mampu berjalan. Sekarang kondisi itu berlaku bagi orang tua kita. Mereka sudah tidak mampu berjalan sendiri kecuali kita pegang tangannya. Kita gapai tangan orang tua lalu kita jalan. Bersediakah kita untuk itu? Mau tata lama polento di dupona ada ton mama hulu olo di mana monadi hulu olo. Padahal hati dong hilang monadi di muka. Ini yang sering terjadi. Maka dari kisah singkat tadi, Bapak Ibu, bagaimana metode yang dilakukan oleh orang tua dari kedua anak tadi sampai pada akhirnya ketika orang tuanya sudah uzur, mereka berperkara untuk memperebutkan mau merawat orang tua itu. Ini sangat luar biasa. Saya mohon maaf, almarhum sebagai pelayan masyarakat dalam keagamaan tadi dalam sambutan kepala desa, almarhum seolah pembawa syariat di sekitaran desa dan kecamatan. Beliau yang mengajarkan masyarakat mengaji, baca barzanji, doa, keperluan masyarakat dalam keagamaan. Waktu itu tidak ada cerita insentif imam. Tadi di kantor ada pembinaan imam dan pegawai syara Kecamatan Marisa dan sekitarnya. Yang buka kegiatan itu Satramli Pak Sekda. Salah satu yang ditanyakan oleh imam-imam tentang insentif yang sudah kurang. Sampai saya sampaikan ke mereka, saya kebetulan kegiatan kami, kegiatan MUI tadi itu. Saya sampaikan begini, tugas sebagai imam, pegawai syara ini sangat mulia. Karena keuntungannya sampai keuntungan akhirat. Bayangkan ketika seorang imam jadi imam, sekian banyak yang makmum, pahala yang didapat oleh makmum itu juga didapat oleh imam. Lalu harus terganggukah kondisi pahala itu hanya gara-gara sudah tidak ada insentif, so tidak mau jadi imam di Ustaz Arfan. Ustaz Todol, ibu maaf saya so tidak ada insentif, tidak boleh pak imam tinggal.
Ada imam so tidak mau pergi di masjid gara-gara insentif so tak kurang. Ini almarhum tidak ada cerita insentif dulu. Padahal tugas imam ini melayani masyarakat itu tidak pakai insentif, tetapi oleh pemerintah dihargai profesi itu. Nah, ketika penghargaan itu sudah tidak ada, bukan berarti mengendurkan tugas imam untuk so tidak mau jadi imam. Apalagi so tidak mau pergi di masjid, Pak Imam, bang tuh ini belum aku di do insentif hati ya. Saya pasti semua kita yakin almarhum ketika bertugas sebagai imam, lu insentif atau tidak, dia tidak jadi. Yang parah sudah di dalam masjid, Pak Imam tuh dulu. Belum maaf, didu imam mati mah, didu insentif oh. Padahal pahala makmum sekian banyak akan didapat tanpa harus. Makanya kalau usalli itu usalli belum maaf karena didu insentif dari lillahi ta'ala. Tidak pakai itu. Tetap di ujungnya itu ada lillahi ta'ala. Mudah-mudahan imam-imam di sini tidak seperti itu, Ustaz. Amin. Insyaallah. Yang Mbak Amin ini bukan imam. Jadi kalau maaf Pak imam-imam ini tidak, mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan ini sudah ditunjukkan oleh almarhum sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh kepala desa. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat lagi. Oh, sebelum saya sampaikan itu, saya ketika hadir saat pemakaman, saya merasa agak sedikit tergetar hati saya ketika Ustadz Ramli datang pamit sama saya, sama bapak-bapak yang duduk, minta izin untuk mau memandikan almarhum. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, ketika akan salat jenazah, ada beberapa orang yang meminta saya untuk jadi imam. Maka saya sampaikan, Ustadz Ramli lebih afdal sebagai putra, sebagai anak dari almarhum. Dan ini tidak banyak yang mampu untuk melakukan itu. Kadang-kadang ada orang mampu, dia bisa jadi imam jenazah, tapi untuk bapaknya, untuk orang tuanya dia tidak sanggup menahan kesedihan, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan itu. Tapi alhamdulillah Ustadz Ramli bisa melakukan itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak kita terhadap kita. Rasulullah mengatakan, birru aba'akum tabarru abna'akum. Pohutu piuh ti mongoli dan mongodla ali mongoli, alihu wala imongoli Allah pohutu piuh di mongoli. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, agar anak-anakmu akan berbuat baik pula kepadamu. Jadi sebetulnya hakikat hadis ini tidak perlu kita mendidik anak-anak agar anak-anak itu berbuat baik kepada kita. Cukup dengan menunjukkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak-anak kita pasti akan berbuat baik kepada kita. Itu isyarat hadis itu. Riwayat yang ini saya sampaikan yang kedua adalah ada seorang bapak ulama besar namanya Ibnu Rabi. Beliau berpesan kepada anak satu-satunya. Beliau sampaikan begini, bila saya mati nanti, bila kematian dan ajal datang menjemputku, maka hanya ada satu yang saya minta untuk kau lakukan, yaitu setiap selesai salat fardu 5 waktu, jangan pernah engkau tinggalkan, jangan pernah engkau lupa untuk mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah untukku. Ba'da salawatin maktubah, setiap selesai salat, jangan pernah lupa satu itu. Ini pesan bapaknya terhadap anaknya. Suatu ketika ajal datang menjemput sang ayah,
Maka apa yang menjadi pesan dan wasiat sang ayah kepada anaknya itu alhamdulillah dia lakukan. Setiap selesai salat dia luangkan waktu untuk mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk bapaknya. Dia lakukan setiap waktu. Tetapi pernah terjadi suatu ketika, mungkin karena kesibukannya, iloli patali lola patehoti. Begitu selesai salat langsung pergi. Selesai berzikir berdoa pergi. Tidak sempat kirim Fatihah buat bapaknya. Hari kedua terjadi seperti itu. Pada hari ketiga, Bapak Ibu, dalam kisah itu, laqiya abahu fil manam. Anak ini ketemu bapaknya dalam mimpi. Lotohi lopo, lodunggaya oleh papali pada malam keempat setelah 3 hari ini tidak pernah dia kirim Fatihah. Di dalam mimpi setelah ketemu, apa yang disampaikan oleh bapaknya dalam mimpi? Bapaknya katakan begini, ya bunayya lima tansani. Wahai anakku, lima tansani, lomola mai lipat tumuau. Begitu. Kenapa engkau lupakan aku? Anaknya tanya, dengan apa? Ketika engkau sudah tidak pernah kirim Fatihah untukku, itu pertanda bahwa engkau telah melupakanku. Fatailim dulu ala iyo di. Katanya, ya Abi, wahai bapakku, kawan hulun talolo di. Kira-kira dia bode bo ohunale bo tipate heton dololo melati ya. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa bebas. Apakah memang ada manfaat Fatihah yang saya kirim selama ini? Debo ohunale bo tipate heton dololo melati ya. Nah, gitu. Walau pilolame di papali atas penyampaian anaknya. Dan ini yang jadi inti persoalan. Jawab bapaknya, ya bunayya i'lam otaimu ma'oi. Kira-kira itu kan. Ketahuilah, laulal ahya lahalakatil amwat. Otaimu ma'o, ketahuilah wahai anakku, laulal ahya lahalakatil amwat. Wanu dia karena timongolita dogo hetumula tilopotala tamal popowati. Wan dia karena timongolita dogo hetumula idogo sikisalo tamal popowati. Andaikan bukan karena kalian yang masih hidup, betapa menderita dan betapa sengsaranya orang-orang yang telah meninggal. Ini isyarat bahwa mereka yang ada di alam barzah setiap hari menanti kiriman dari kita yang masih hidup. Ngohui Pak, tiap hari. Tidak ada satu hari berlalu kecuali yuhtafu man fil maqabir. Orang-orang yang ada di alam kubur, mereka berteriak-teriak meminta untuk dikirimi, minta untuk dikirimi. Nah, yang paling gampang yang dikirim itu adalah surah Al-Fatihah. Singkat tapi nilainya ummul kitab, induk Al-Quran. Dan ini mudah untuk kita lakukan. Dalam 3 hari saja tidak dikirimi oleh anaknya, tinggi laju. Apalagi orang tuh ada yang mau atau mau tahu, mama mau lo 2 lipai mama mau li bab, pehli lo lama apa itu babu 1 tahun. Apalagi orang tua. Sementara mereka minta dikirimi setiap hari. Makanya saya sering sampaikan, oke lah undang Pak Imam tiap tahun Sabani setelah Idul Fitri, mau takubur, mengaruah, mau ela,
Ilo patel bapu, ilo patel mau ando. Tidak apa-apa undang imam. Tetapi untuk setiap hari itu menjadi tanggung jawab kita. Tiap hari. Nah, untuk tiap hari itu, apa yang dia mau tahlil itu, cukup kirim Fatihah ba'da salawatil maktubah. Itu waktu yang paling afdal. Setiap selesai salat fardu, luangkan waktu sejenak, tidak lama, berapa menit. Kemudian niatkan. Jadi setelah ba'diyah, setelah berzikir, berdoa, ba'diyah, kalau ada ba'diyah, sebelum kita meninggalkan tempat di mana kita salat, sedikit waktu. Watia meniati mau Fatihah, malaloma dari Papa, Al-Fatihah. Belum tahu mali. Saya niat baca surah Al-Fatihah, saya kirimkan buat ibu saya, Al-Fatihah. Saya niat baca Fatihah, saya kirimkan buat kakek, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon kakek nenek ini waitamai. Persoalannya mau ngoala ibapu li nenek idu. Kan orang tua kita kan? Yang makirim sama ibapu dan nenek kan cuma orang tua kita. Sementara orang tua kita sudah tidak ada. Lalu yang kita kirim cuma orang tua kita. Baru oleh babul nenek. Kadang terlupakan mereka. Wanu wakutu dia tidak cukup. Ambuame ngolota laulala penta. Watia moniati mau Fatihah laulama del bapu del nenek del papa del mampu wa malatia mota alfa. Dia pok dama duhe tatili. Oleh foto mati. Al-Fatihah. Satu kali kirim mau 5 orang, sekian orang silakan. Boleh. Tidak usah tanya Pak Kepala Desa. Ustadz kira-kira dia mau hewan tadi berarti. Dia pembagian raskin itu dia mau hewan. Pambola BN. Begitu juga mohon maaf imam-imam pegawai syara. Wanu bolot to duolo keluarga mengarua. Karena itu kan tonta dua lah berarti. Biasa polemeta molo duo umum, arwah umum yang dimaksud hanya umum anggota keluarga. Dia waiku tiba punto, dia waiku tiba boleh pak imam. Wanu palalu beto umum lo keluarga itu tulah demai, tulis di kertas, mau berapa orang catat. Siapa-siapa namanya, sampai 7 orang, 8 orang, mau 10 orang, penting aku tuh helat kertas be. Catat, kasih sama Pak Imam takut tidak dua alat. Oleh Pak Imam cukup bila madi, patah lupa yang kertas itu. Apalagi niatilah niat untuk akhirat. Wampulah lah penta Al-Fatihah tu ala niyati talibiyah. Watia mau Fatihah malolomat laolomolat deta pilohile lo talo keluar lohile tak keluarga. Atau langsung Watia mau niati mau Fatihah sesuai dengan lampiran nama-nama yang ada. Al-Fatihah. Di rumah tanggulan ngota-ngota. Lihat saja. Sesuai dengan lampiran. Jadi doa umum keluarga itu umumnya keluarga. Mulai dari tibapu, tibu, puti nenek, po uama, po tak, pokoknya yang masuk di situ. Dia waitita yang bukan di rumpun keluarga itu, hanya rumpun keluarga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, saya sering sampaikan ini, jangan kecewakan mereka yang di alam barzah, jangan kecewakan orang tua kita di alam barzah, kakek nenek kita yang sudah mendahului kita, dengan kita melupakannya tanpa mengirim Fatihah buat mereka. Dan hampir dipastikan tidak ada yang tidak boleh ini. Dan saya boleh pastikan pasti diterima Allah. Ibu bapak, saya ingatkan, beda doa dengan bakirin. Wanu doa dipotantu tolong Allah Ta'ala. Bo wanu molao pasti tolong Allah Ta'ala. Jangan ragu itu. Molau Fatihah jangan ragu, pasti sampai, Allah akan terima untuk disampaikan kepada siapa yang kita niatkan. Makanya ada di dalam sebuah kitab Imam Al-Qurtubi
Judul kitabnya At-Tadhkiratu fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Itu di situ diceritakan timi-timi itu mau kita kirim, ibu bapak, kita kirim Fatihah, kirim sedekah, kirim bacaan Al-Quran, yang penting kebaikan-kebaikan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikan kiriman itu kepada siapa kita niatkan. Lalu kiriman Fatihah, kiriman bacaan surah Yasin, kiriman sedekah itu diletakkan dalam sebuah bejana, bahwa dia lobaki gitu. Lalu Allah wujudkan dalam bentuk sesuatu. Kemudian malaikat tadi Allah perintahkan depitamao deta iloniatia lotalolao. Malaikat akan datang membawa kiriman itu dalam bejana, lalu disampaikanlah kepada siapa kiriman itu diniatkan. Sampai ke kubur, malaikat akan membangunkan orang yang mendapatkan kiriman ini. Malaikat akan mengatakan, ya fulan bin fulan, kum hadhihi hadiyatan min fulan bin fulan. Bong. Tiama wilau. Lontot hadiah. Disampaikanlah kiriman itu. Bila yang bersangkutan sementara dihukum oleh Allah karena kesalahan dan dosanya yang tidak terampuni, maka kiriman itu akan meringankan siksaan Allah. Dan bila yang bersangkutan sementara menikmati rahmat dan kasih sayang Allah atas pahala amalnya, maka kiriman itu akan menambah rahmat dan kasih sayang. Yang jadi persoalan bapak-bapak, dalam kitab itu diceritakan orang yang hidup di alam barzah itu bertetangga-tetangga, ada tetangga-tetangga titihe deh. Yang jadi masalah, tak kurangi mamo atau dua wilau yang jarang dapat kiriman ayah. Wow mo ondometa mo lalalaita mo to dua wilau. Tinggal lihat hati bo heton dongamai heto polewa heolola. Wale mati pa itu abet he molo tabwa kiriman abotia amla mangopeng tahun amla di kiriman beti. Masalahnya di sana nafsi. Dia lo mau tanya deh. Ustaz Arfan po tanya deh, memang di datar kiriman. Dia to dunia tinggi. Untuk dunia tahu ngota mau to dua kiriman untuk kampungmu, mau tanya dulu. Tapi kalau di sana tidak. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang hanya akan menikmati hasil usahanya sendiri. Dia minta dulu. Bo hetondonga, hetopoleo, heolola. Well, itu beta mau taruh kiriman. Boti alam mangalo tahu mah di helamen. Bo itu yang gila. Yang jadi persoalan ketika kita melupakan mereka yang telah mendahului kita. Yang dikhawatirkan orang-orang yang kita akan tinggalkan juga akan melupakan kita sebagaimana kita melupakan mereka yang telah mendahului kita. Inilah makna dari hadis birru aba'akum tabarru abana'akum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita yang hadir malam hari ini, yang orang tuanya sudah mendahului kita, orang tua kita sudah berada di alam barzah, maka setiap hari jangan pernah lupa mereka dengan mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah paling minimal, atau ada waktu yang panjang baca surah Yasin. Kita punya kelebihan bersedekah, kita boleh niatkan sedekah hari ini, pahalanya saya kirimkan buat orang tua saya. Bahkan mau salat pun itu boleh dihadiahkan, namanya salat sunnah hadiah. Kita salat sunnah 2 rakaat, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Mereka ingin salat tapi tidak ada lagi salat di sana. Kita bersedekah, kita niatkan buat mereka, karena mereka setiap hari berteriak ingin bersedekah, tapi di alam barzah sudah tidak ada lagi sedekah. Makanya di wilayah Popayato ini ada kebiasaan yang sangat luar biasa yang tidak ada di kecamatan lain. Itu pada saat 40 hari, malam 40 hari sebelum tahlil,
itu dibagi-bagi dulu kerikil sekian banyak sampai 1000 biji, kemudian dibagi kepada semua yang duduk di dalam. Seberapa banyak butiran kerikil di depan kita, sebanyak itulah bacaan surah Al-Ikhlas kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal. Dan kebiasaan ini saya lihat hanya ada di wilayah Popayán. Bayangkan malam itu ada 1000 kali bacaan surah Al-Ikhlas dikirimkan buat almarhum atau almarhumah.